Pandemi COVID-19 membuat restrukturisasi kredit perbankan kian meningkat. Per 18 Agustus 2020, realisasi restrukturisasi kredit bank sudah mencapai 857 triliun rupiah kepada total 7,18 juta nasabah. Restrukturisasi debitur UMKM mencapai 354,2 triliun rupiah dari 5,7 juta nasabah. Sedangkan debitur non-UMKM menyentuh 502,7 triliun rupiah dengan jumlah nasabah 1,4 juta orang. Realisasi restrukturisasi kredit bank ini sudah 62% dari potensi restrukturisasi kredit 102 bank yang diprediksi akan mencapai 1.378 triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menurunkan tarif listrik untuk 7 golongan pelanggan non-subsidi. Penyesuaian tarif ini berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2020. Pemerintah menurunkan tarif listrik tegangan rendah semula Rp1.467 per kWh menjadi Rp1.445 per kWh. Berdasarkan perubahan 4 parameter seperti kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, dan harga patokan batu bara, maka pemerintah menurunkan tarif listrik non-subsidi itu untuk sementara dan diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat di masa pandemi ini. Satu lagi layanan e-commerce harus tumbang berbisnis di tanah air. Kini, situs belanja online hasil joint venture Telkom dan eBay, yaitu belanja.com, harus tutup per 1 September 2020 setelah 6 tahun bersaing dengan layanan e-commerce lainnya di Indonesia. Jadi per 1 September, seluruh kegiatan pembelian di belanja.com dihentikan, namun pembayaran dan pengiriman yang masih dalam proses tetap bisa diselesaikan. Belanja.com juga mengimbau pelanggan untuk menarik saldo di dompet belanja sebelum 30 September 2020. Manajemen Belanja.com beralasan penutupan situs online ini karena adanya perubahan strategi. Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank, Jasa dan Asuransi atau NIBA AJB Bumi Putra 1912 menggugat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. NIBA menilai OJK lalai serta melakukan pembiaran terhadap kondisi AJB Bumi Putra 1912 yang terlunta-lunta memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polis. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SP NIBA AJB Bumi Putra 1912 Rizky Yuda mengatakan kelalaian OJK termasuk kategori maladministrasi. Pihak Serikat Pekerja Bumi Putra juga mengungkapkan kerugian material dan atau imaterial telah terjadi hampir kurang lebih 3 tahun terakhir sejak 2017 dan tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat. Australia resmi resesi. Pertumbuhan ekonomi negeri kangguru itu terkontraksi 7% secara kuartalan di kuartal kedua tahun ini. Kontraksi ekonomi di kuartal kedua ini merupakan yang terdalam sepanjang sejarah pencatatan angka pertumbuhan ekonomi Australia yang dimulai tahun 1959. Sebelumnya, di kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Australia telah terkontraksi 0,3% secara kuartalan. Kontraksi ekonomi yang dalam ini disebabkan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan diberlakukannya pembatasan sosial dan aktivitas ekonomi. Akibatnya, konsumsi rumah tangga terpangkas 12,1% dan pengeluaran untuk jasa anjlok 17,6%.